القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatiz dan ustazah, segenap pengajar majelis taklim di Hong Kong, wabil khusus untuk guru saya dari Islamic Union Ustaz Haji Abdul Muhaimin Karim, guru saya pengajar tetap di Majelis Al-Falah Al-Mukarram Ustaz Anton, ketua panitia dan ketua organisasi Majelis Taklim Al-Falah. Saya punya ibu Umi Wiji Utami Al-Fatih ya? Al-Fatih, iya Al-Fatih. Emang saya bilang apa? Saya salah. Udah salah sedikit aja kenapa sih? Sohibul Wasilah yang rajin nelfonin saya di Indonesia, Umi Nisa. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya. Allah panjangkan usia guru-guru kita. Amin. Dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, kakak-kakakku, para pahlawan devisa negara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sekarang ini sudah masuk di bulan Zulqa'dah dalam Hijriah. Dan di mana bulan Zulqa'dah itu merupakan salah satu bulannya Allah. Dari 14 bulan yang Allah ciptakan, Allah memiliki 4 bulan istimewa di sisinya. Bahkan dalam Al-Quran sendiri pun ditegaskan minha arba'atun hurum. 4 bulan yang milik Allah ini 3 berdampingan, 1 agak terpisah. Apa yang berdampingan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini yang berdampingan di 3 bulan ini. Lalu yang terpisah apa? Rajab. Apa sih istimewanya di bulan Allah ini? Bulan kesukaannya Allah ini? Di bulan Ashurul Hurum ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Di bulan ini karena miliknya Allah, pahala kebaikan ditambah, tapi dosa pun ditambah juga. Nah, makanya saya mau pesan buat kakak-kakak saya di sini nih. Kalau di sini kakak-kakak saya masih senang berbuat dosa, apalin baik-baik 4 bulan nih, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kenapa? Di 4 bulan ini kalau masih senang berbuat dosa juga, cari dosanya yang kecil-kecilan saja. Jangan yang besar. Nah, makanya ulama sepakat di bulan Al-Ashurul Hurum ini adalah bulan yang paling tepat mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Yang memang sangat kita rasakan bahwa belakangan ini tingkat keimanan kita kepada Allah sudah mulai lentur, bahkan luntur adanya. Ayo, sekarang ini kita kalau sholat benar menghadap kiblat, tapi kalau ketika minta kita diperpanjang izin kerjanya, kita cari bahasa Indonesia. Akhirnya kita campur bacaan dalam sholat. Iya karena na'budu wa nasta'in. Kira-kira boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena syahadat sudah mengajarkan disiplin keyakinan. Kalau kita yakin tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensi kita sebagai muslim, kita nggak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak boleh menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah, kecuali hanya kepada Allah. Nah, makanya di pengajian
kajian pada siang hari ini, saya ingin menukil sebuah kisah saja yang diambil dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh para sahabat, "Ya Imam, ya, apa sih yang menyebabkan sampai sekarang ini doa-doa kita belum dijawab sama Allah? Padahal kalau untuk sholat, kami keluarga besar di Hongkong ini, walaupun di akhir waktu usahain sholat." Iya kan? Sedekah, walaupun kecil-kecilnya $50 Hongkong, kami keluarkan sedekah. Kalau pengajian itu juga beli tiket. Sama Quran, walaupun cuma malam Jumat, itu pun yasin lagi, kami baca Al-Quran, Imam. Begitu banyak perbuatan baik yang kami lakukan di Hongkong ini. Tapi kenapa kami merasa doa kami ini belum dijawab sama Allah? Bukankah Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, Imam, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku maka pasti aku kabulkan permohonanmu. Tapi kok kami merasa sampai sekarang doa kami belum dijawab, Tuhan? Imam, kenapa? Apa mungkin ayat Qur'annya yang salah? Bukankah Allah Maha benar? Atau mungkin Allah lagi terlalu sibuk sampai doa kita di Hongkong masuk waiting list, jadwal tunggu. Mendengarkan pertanyaan tersebut, Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Beliau berkata, "Para jamaah Al-Fatih, apakah kita tahu yang menyebabkan sampai sekarang doa kita belum dijawab sama Allah? Iya kalian sholat, iya kalian sedekah, iya kalian baca itu Quran, iya kalian santuni itu anak-anak yatim. Tapi tahukah kita kenapa sampai sekarang doa kita belum dijawab sama Allah?" Ya bukan ngertos Imam lalu pulau nanya kok. Oh jauh. Yang menyebabkan doa kalian sampai sekarang belum dijawab sama Allah, itu dikarenakan hati kita ini sudah pada mati di Hongkong. Dari hati yang mati, bagaimana strum doa itu bisa sampai ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Pakai contoh saja, pakai contoh. Ini mic ada strumnya nih. Ada apa tidak? Ada. Kelihatan? Ada. Kok bisa tahu? Ada bukti. Strumnya memang tidak kelihatan, tapi kan gejala dari strum yang terlihat. Ini lampu di atas kita ada strumnya nih. Nyala. Ini AC ada strumnya nih. Dingin. Strumnya memang tidak kelihatan, tapi gejala dari strum yang terlihat. Sekarang saya berbanding terbalik. Strum ada, tapi mic tidak menyala. Oh, kata teman-teman, oh Syauki yang itu mic-nya koslet namanya. Trouble. Betul. Apa namanya? Trouble koslet. Strum ada, kipas anginnya AC tidak mau dingin, AC-nya kok. Strum ada, lampu tidak nyala, lampunya kok. Ngaku kita beriman, tapi nggak mau sujud, itu namanya kok. Konslet kabeh. Nah ya, di Asyurul Hurum ini yang koslet-koslet kita benerin dulu. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita di Hongkong kebakaran karena ada yang koslet. Setuju? Setuju. Lalu apa Imam yang menyebabkan hati kita mati? Dalam kesempatan berbahagia ini saya ingin menukil beberapa dari sekian banyak jawaban Imam Hasan Al-Basri. Insya Allah selesai 10 menit. Dipotong pembukaan 7 menit, sisa 3 menit lagi. Udah dengerin aja, jangan protes. Ibu kakak, para pahlawan devisa negara Indonesia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Yang menyebabkan hati kita mati menurut Imam Hasan Al-Basri apa? Pertama, yang menyebabkan hati kita mati ini sampai doa kita belum dijawab sama Allah. Pertama, araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kita ini di Hongkong ini nih, terlalu kenal sama Allah. Kita sebagai muslim ini terlalu kenal sama Allah. Kita jadikan seolah-olah Allah sahabat karib kita. Tapi ketika bertemu dengan haknya Allah untuk disembah, bertemu dengan haknya kita sebagai makhluk untuk menyembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita. Masya Allah mirip. Ini saya minta maaf. Berapa banyak kita nih Pak, Bu, Kak, di Hongkong ini? Iya Bu, mirip banget. Allah saat kepala kita. Kalau wawae nangis kok Bu, pertama ngerti nangis. Mbak Maryam barang jamaah kabeh nangis Bu. Kalau sudah kejedot tembok kepala kita, ya Allah, baru kita ingat Allah. Artinya apa? Berapa banyak kita tenaga kerja Indonesia ini yang ingat sama Allah saat sedang punya masalah. Kalau lagi punya masalah, cakep saudara-saudara saya di sini. Zikir nggak berhenti-berhenti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sholat belum azan langsung nyari masjid. Sama guru, sama pengajian hadir. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos dari masalah, jalan ke masjid TSD nyasar lagi. Ini loh. Makanya yuk, di Asyurul Hurum ini kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Ini betapa sekarang ini pantas. Kurang lebih tahun 2017 kemarin saya mampir ke sini, saya sempat bilang, yang namanya Muslim itu, ini iman kita nih ya. Guru saya Rahmatul Abrar Mbah Muhammad Iskandar SI pernah mengajarkan ketika kami masih jadi santri beliau. Sungguh kata beliau, yang namanya iman makhluk-makhluknya Allah itu ada 4 tingkatannya. Jadi imannya bukan cuma satu, bukan cuma kita doang, tapi iman itu ada 4 tingkatan. Pertama, ada al-imanu yazidu wa la yanqusu. Ada imannya itu dikasih Allah selalu naik, gak pernah turun. Ini imannya siapa ini? Ini imannya para anbiya, para nabi. Makanya tengok para nabi, semakin diuji semakin mantap imannya, semakin digojlok semakin besar cintanya sama Allah. Apa buktinya? Tidak ada satupun sejarah mencatat ada nabi mengundurkan diri. Kalau ketua majelis banyak yang mengundurkan diri. Nabi tidak ada. Mau diuji seberapa pun dahsyatnya, tidak ada nabi ngundurin diri. Ayo kita lihat. Ada nabi yang dalam berdakwah dikejar-kejar sama umatnya sendiri. Nabi Allah Musa alaihissalam. Ada nabi yang dalam berdakwah sampai dimasukkan ke dalam api besar, macam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada nabi yang dalam ujian terbesarnya sampai masuk ke dalam perut ikan besar, Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ada nabi yang ujiannya datang dari anak-anaknya sendiri, Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ada nabi yang diuji lewat penyakitnya sendiri, Nabi Allah Ayub alaihissalam. Lihat sejarah Nabi Ayub. Puluhan tahun beliau dikasih sakit, sampai beberapa istrinya mengundurkan diri, minta cerai, minta pisah. Ya, karena nggak tahan dengan sakitnya Nabi Ayub. Satu hari ketika lagi ngobatin, ada seorang istrinya nih berkeluh kesah sama Nabi Ayub. Ngobrol nih pasangan suami istri.
Nabi Ayub dan istrinya. Apa kata istrinya Nabi Ayub saat itu? Ayub, ayam. Ayub ini mah. Mana-mana pikirannya dah. Hai, aku ber. Kenapa sayang? Enggak boleh wah. Ada apa sayang? Abang ini kan seorang nabi, kata istri Nabi. Pokoknya minta sama Allah supaya berdoa sama Allah, minta sama Allah supaya Allah sembuhkan. Kan doanya Nabi gak bakal tertolak sama Allah. Nabi Ayub dibilang seperti itu sama istrinya, senyum. Apa kata Nabi Ayub? I'm sorry my dear. Sorry my dear. Gak boleh ngomong keren, heran gak sih? Mohon maaf ayam beb. Rasanya hati ini terlalu malu untuk minta sembuh sama Allah. Loh, kenapa bisa begitu Pak? Allah ini masih banyak kasih masih sehat TST saya Mbak Eti. daripada sakit saya. Allah. Dikasih sakit sama Allah, dimintain sembuh, malu. Karena lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Ya oke. Nah kok kita TKI ini untuk ibadah sama Allah baru pusing sebentar, sholatnya ditunda. Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana? Tuh para nabi. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat. 13 tahun awal-awal perjuangan baginda Nabi di kota Mekah. Ya. Hanya untuk menanamkan nilai-nilai tauhid, meninggikan kalimat la ilaha illallah. 13 tahun beliau berdakwah, dicaci maki, dilempari kotoran unta. Sahabat-sahabat dibantai. Bahkan ketika pamannya sendiri minta untuk baginda Nabi berhenti dakwah, apa kata baginda Nabi? Wahai paman, bahkan apabila kau sanggup menaruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, hancur luluh jasadku dibuat karenanya, tidak akan mundur selangkah kaki pun untuk menegakkan kalimat Allah di permukaan bumi ini. Nah, makanya tidak ada nabi yang mundurin diri karena imannya mantap. Kalau tobat, banyak nabi tobat. Salah satunya Ahmad Musaddiq, ngaku jadi nabi, ditangkap sama polisi, 6 tahun penjara, keluar menyatakan tobat jadi nabi. Ini cerita nabi tobat. Yang pertama, al-imanu yazidu wa la yanqus. Imannya selalu naik, tidak pernah turun. Makanya nggak akan pernah kita menyandingkan diri kita dengan para anbiya. Lalu yang kedua, diajarkan oleh guru kami, ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada imannya itu tidak naik tapi juga tidak turun-turun, stabil imannya. Ini mantap imannya. Ini imannya siapa nih? Apakah imannya orang Hong Kong? Tidak, bukan. Ini yang kedua, imannya malakut. Imannya para malaikat. Coba lihat malaikat. Kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, nggak perlu kagum. Makanya sampai sekarang saya belum ketemu adik-adik saya itu perempuan-perempuan muslimah yang gandrung dengan tokoh-tokoh pop Korea. Ada yang idolain, saya ngefans sama malaikat Jibril. Oh, idola saya malaikat Israel. Belum ada. Gak ada. Gak akan ada. Malaikat tuh gak bakal kayak begitu.
Kalau selalu berbuat baik nggak dapat pahala, nggak pernah salah, nggak usah heran. Kenapa? Karena malaikat diciptakan Allah hanya untuk tunduk dan patuh apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya zikir kan? Zikir saja, nggak berhenti sampai saat ini. Ini kalau kita enggak lagi enak-enak zikir, majikan manggil buru-buru. Cuma ini Jakarta ya. Kalau di sini insya Allah sama. Ada malaikat yang semenjak diciptakan Allah tugasnya sujud. Sujud saja tidak bangun-bangun sampai saat ini. Malakatul Arsh, malaikat penopang Arsh ya, diciptakan sama Allah lebih besar daripada Arshnya Allah. Bahkan dalam satu riwayat Malakatul Arsh itu besarnya 100 kali dari Malakatul Jibril. Pernah ketemu Jibril? Pernah kali. Ini kali aja pernah. Apa tugas malaikat itu? Cabut nyawa. Ya sudah dicabutin tuh nyawa. Enggak pernah malaikat Israel merasa gabut. Terus bercanda sama nyawa orang. Dicabut, taruh lagi. Cabut aja sudah selesai malaikat Israel. Makanya kematian menurut malaikat ketawa yang kompak. Ketawa yang Dicicil. Makanya kematian menurut malaikat Israel itu cuma 2. Husnul khatimah, su'ul khatimah. Penutup yang jelek ataupun penutup yang baik. Tapi lihat, caranya saja yang berbeda. Ketika malaikat Israel mencabut ruh orang yang baik, subhanallah. Dulu 2000 tahun 1999 orang tua saya kemarin pernah menceritakan ini juga. Udah ada yang nyampe di sini kan 99. Tadi saya lihat masih ada saya punya ibu, saya punya orang tua di sini yang masih ingat. Ustaz, dulu 99 antum datang ke sini sama ayah masih kecil benar, masih anak-anak. Alhamdulillah sekarang sudah punya anak. Nah, dulu orang tua saya ngejelasin begini. Ketika malaikat Israel mencabut ruh orang baik, ditamsilkan oleh beliau laksana mencabut rambut dari tumpukan tepung. Yang ketika rambutnya berhasil tercabut, tepungnya tidak berhampar kemana-mana. Halus dicabut sama malaikat Israel. Tapi subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika malaikat Israel mencabut ruh orang yang jahat, laksana mencabut singkong dari tanahnya. Yang ketika singkongnya berhasil tercabut, tanahnya terburai kemana-mana di sekelilingnya. Mudah-mudahan kita dikaruniakan Allah dalam husnul. Amin. Tuh, malaikat Israel disuruh cabut nyawa, cabut saja nyawa. Bahkan mungkin kakak-kakak saya sudah banyak yang lupa. Ada seorang malaikat yang dari semenjak diciptakan sampai sekarang belum ada kerjaannya, tapi nggak protes. Kenapa nggak protes? Ini malaikat makan gaji buta. Ya belum ada kerjaannya kok. Siapa dia? Malaikat Israfil, peniup sangkakala. Itu sampai sekarang belum kerja tuh. Iya. Diciptakne urung dikerja. Makanya jangan berharap, jangan berharap malaikat Israfil cek sol dulu. Cek sono Selesai nanti. Iya bener. Iya apa-apa. Itu pas aja ketawa jangan diulang.
Sebab kemarin malam ada di pasar minggu, saat jamaah yang lain ketawa, ada satu ibu pojok ditahan. Selesai pengajian bangun karpetnya pada basah. Masa ini siapa? Baik, ibu kakak, para pahlawan devisa negara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, imannya stabil, naik tidak, turun tidak. Kenapa? Karena malaikat cuma diberikan akal tapi tidak dikasih nafsu. Jadi kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak dapat pahala. Kenapa? Kalau malaikat bisa dapat pahala, yakinlah Allah nggak akan adil. Ya. Kalau malaikat bisa dapat pahala, Allah nggak adil. Kok begitu? Karena kita nggak bakal kebagian pahalanya. Tipe malaikat. Iya. Karena malaikat selalu benar, nggak pernah salah. Malaikat Jibril, ya, sahabat karibnya baginda Rasul, ditugaskan sama Allah untuk menyelesaikan hataman Al-Qur'annya, menyelesaikan Al-Qur'an diturunkan sama Allah. Nggak ada malaikat Jibril itu korupsi ayat. Nggak ada. Makanya kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, nggak perlu kita kagum. Malaikat cuma diberikan akal tapi tidak dikasih nafsu. Nah, yang ketiga diajarkan oleh guru kami ada al-imanu la yazidu wa yanqusu. Ada imannya ini makhluk Allah nih nggak pernah naik, cenderung turun terus iman Allah. Ini siapa? Ini imannya hewan. Jadi buat kakak, buat ibu, kalau melihat hewan berbuat salah, nggak usah dimarahin. Bener ini, mubazir. Lagi makan enak-enak kita di tempat kerja, mana lauk tinggal satu-satunya, itu juga tinggal ayam-ayam. Digondol sama anjing punya majikan, nggak usah dimarahin. Kenapa? Anjing. Masih kelingan sama ayam? Masih tahu sama ayam? Masih tahu? Nah, ayam. Kalau dia lagi datang syahwatnya nggak perlu tengok kanan kiri. Karena orang punya naik aja nggak ada urusan. Kenapa? Ayam, kambing. Kalau lagi datang laparnya nggak perlu nanya sama ketua organisasi atau pengurus masjid. Ustaz rumput halal apa haram ya? Makan aja deh. Kenapa? Iya, kambing. Kok bisa? Hewan selalu berbuat salah, jarang yang baik. Karena berbalik dengan sifat malaikat, hewan itu cuma diberikan nafsu tapi tidak dikasih akal. Otak, hewan dikasih. Akal, hewan tidak dikasih. Dan yang keempat terakhir ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada al-imanu yazidu wa yanqusu. Imannya itu kadang naik, kadang turun. Ini iman siapa? Ini iman kebanyakan TKI Hongkong. Ini iman kita kebanyakan. Ya. Betul. Kalau mau jujur, iman kita kan masih bergantung dengan iman dengan siapa kita berteman. Itu iman kita. Ayo kita lihat saudara-saudara kita di sini. Kalau lagi dekat sama guru, sama ustazah, sama pengurus majelis, cakep imannya. Kerudung nggak copot-copot, gamis nggak ganti-ganti. Pengajian datang, kenapa? Lagi dekat sama ustazah. Tapi begitu lepas dari pengajian ada temennya lagi, ayo kita ke Victoria Park lagi nyari gambar. Nyari aja bangga lagi udah. Ini kita nih, ini kita. Makanya kalau bicara jujur, bicara ini saya sering sampaikan di majelis-majelis. Belakangan ini akibat kebutuhan kita akan dunia yang semakin meningkat, suka atau tidak suka, iman kita lah yang akan turun.
Ketika kebutuhan kita akan dunia semakin meningkat, maka otomatis imanlah yang akan turun. Apa buktinya Syauki? Ini saya minta maaf ya Kak ya. Ini saya minta maaf ya. Belakangan ini kita sebagai muslim pada umumnya lebih percaya angka matematika daripada angkanya Allah. Padahal dalam kehidupan kita nih nggak pernah terpisah dari 3 jenis angka. Angka matematika, angka sosial, dan angka Allah. Dan 3 sifat angka ini bertolak belakang satu sama lain. Angka matematika itu sifatnya mutlak. Rumusnya pun banyak. Betul? Rumus dasar matematika itu 4. Pengurangan, pembagian, pengalian, dan pengurangan. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 kurang 1 sama dengan 0. Mutlak. Nggak ada. Dulu kita SD diajarin 1 kurang 1 setengah. Kenapa bisa setengah? Karena senal. Nggak ada kolusi, nggak ada nepotisme dalam angka matematika. 1 kurang 1 pasti 0. Kenapa? Karena sifatnya mutlak. Tapi ketika bertemu dengan angka sosial itu aneh. Rumusnya pun fluktuatif. Nah itu rumusnya nggak pernah stabil. Rumusnya juga nggak pernah sama. Contoh, angka sosial. 1 orang takut ditambah 1 orang takut, maka hasilnya 2 orang takut. 2 orang setengah berani. Lain kan hasil. Kenapa setengah berani? Karena sudah berdua. Kalau sama-sama takut, kamu aja duluan, kamu duluan, udah setengah berani. Tapi kalau ditambah lagi 1 orang takut, ditambah 1 orang takut, ditambah 1 orang takut, maka hasilnya 2 orang, 3 orang pemberani. Kenapa? Hasil 3. Aneh angka sosial. Tapi ada angka sosial mengajarkan kepada kita 1 ekor ayam ditambah 1 ekor musang, maka hasilnya 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Musang. Oh, angka sosial tuh aneh. Angka sosial. Apa angka sosial mengajarkan? Angka sosial mengajarkan kepada kita orang hidup, kalau kita sadar kita masih setengah baik, jangan pernah kita berteman sama penjahat. Kenapa? Karena insya Allah kita akan ikutan jadi jahat. Oh, angka sosial. Kok begitu? Karena sebagai manusia kita ini makhluk yang zon politiken. Makanya apa artinya zon politiken? Kita memerlukan makhluk lain dalam kehidupan kita. Ya mungkin. Sombong kita. Ada yang bisa hebat sendiri, pintar sendiri, jago sendiri, hebat kita. Jangan lupa, apa nanti mereka yang hebat sendiri, pintar sendiri, jago sendiri, kalau mati jalan kubur sendiri. Ayo, betul. Betapapun hebatnya kita tetap memerlukan orang lain dalam hubungan kita. Nih, maaf. Apa mentang-mentang saya bisa ngomong di hadapan kakak ibu saya nih, lalu saya merasa diri saya paling hebat. Setan saya. Kenapa? Saya bisa bicara enak begini karena cuma 1. Apa itu? Ada yang dengerin. Ayo dah. Coba, betapapun pandai saya bicara, 3 jam menggelegar, berkobar, membakar, tapi yang dengerin enggak ada. Paling kata Umi Miji itu udah lama ngomong sendiri. Kakak, ibu bisa duduk tenang menghadap ke sini. Kok mau? Karena ada yang dengerin, ada yang didengerin.
Masing-masing kita saling membutuhkan satu sama lain. Betul? Coba bayangin, kakak, ibu-ibu nih duduk tenang madep ke sini dari jam 8 sampai jam 3. Di depan sini nggak ada apa-apa. Itu lebih aneh. Semasjid disuruh panas. Itu angka sosial. Ini yang membuat iman kita naik turun, gak pernah stabil. Kita merasa diri kita nih, zone point kita nih, apa sih yang bisa kita banggakan dari dunia ini? Bukankah dalam Al-Quran diingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Tidaklah kehidupan di dunia ini sebatas permainan dan senda gurau. Maka kalau kita sadar kita hanya menjalani sebuah permainan, bermainlah yang cantik. Kita di negara orang, kita sadar kita sebagai pekerja, maka jaga benar-benar amanah itu, jadilah pekerja yang baik. Penuhi semua permit dan izinnya, jangan ilegal. Kenapa? Karena keilegalan itu sendiri bukti bahwa kita ini tidak diakui keberadaan kita di sini. Akhirnya, ya namanya orang salah, ya kucing. Kalau makanan dia boleh nyolong, itu nggak akan tenang dia makannya. Ada kaleng jatuh aja kaburnya kucing. Ya. Tapi coba kucing itu makannya kita kasih. Geledek nyamber bodo amat. Itu lihat. Apalagi kita. Makanya kita harus sadar diri, ketika hidup kita hanya sebuah permainan, maka bermainlah yang cantik. Untuk apa saja kita bermain yang cantik? Supaya nanti dapat piala di hadapan Allah Qadirul Jalil. Apa piala kita? Emas, permata? Oh, itu kecil buat Allah. Karena piala yang Allah berikan nanti di Yaumil Mizan, ketika kita berhasil menerima rapot amal kita dengan tangan kanan, apa piala yang kita terima? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah langsung memberikan salam kepada orang yang menerima rapot dari tangan kanannya. Kak, ibu saya dulu. Ibu dulu sebelum nikah di Indonesia, ya, sebelum nikah dapat salam dari cowok yang ibu senengin. Semalaman gak tidur. Ya mungkin. Pernahkah kita bayangkan ketika Allah yang memberikan salam kepada kita? Memang itu terjadi, terjadi karena ditegaskan la yastawi ashabul jannati wa ashabun nar. Ashabul jannati humul faizun. Enggak akan ada yang namanya persamaan antara ahli surga dengan ahli neraka. Kenapa? Karena para ahli neraka, ahli surga itu akan diberikan kesenangan yang terus menerus. Insyaallah. Kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Itu yang kedua, angka sosial. Yang ketiga, angka Allah. Tapi sayang, kita umat Islam di Hongkong ini tidak percaya dengan angka yang terakhir. Padahal angka Allah itu sifatnya ajaib. Rumus angka Allah cuma dua, pengurangan dan pembagian. Itu rumus. Hasilnya ajaib. Tapi sayang kita suka nggak yakin dengan angka yang terakhir. Contoh angka Allah. 1 kurang 1 buat Allah itu 10. Kok Soki ngajinya di mana sih? Gak bisa ngitung Soki. Mana ada 1 kurang 1 bisa 10 Soki? Ada. Dari mana? Jadi Allah dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah.
Siapa yang berbuat satu kebaikan, sungguh Allah akan balas dengan 10. Satu berbalas 10. Ada teman saya protes. Oke, apa? Ternyata Tuhanmu itu pelit ya. Saya kaget. Kok berani-beraninya ngomong Tuhan pelit sih? Itu cuma dibalas 10. Katanya Tuhan maha kaya dan maha mengayakan. Kok cuma dibalas 10? Oh, saya bilang soal ayat ini. Saya bilang begini. Allah itu maha mengetahui kadar keimanan kita maksudnya. Maksudnya bagaimana sekali? Model keimanan kita nih umat Islam pada umumnya, keimanan model pedagang. Maksudnya bagaimana sekali? Yang ketika ngeluarin sesuatu kita berhitung, kali-kali aja untung, itu modelnya begitu. Kali-kali aja untung. Gak percaya? Nih saya. Boleh saya tanya? Boleh. Ada kotak sudah lewat ini? Ada yang sudah, yang belum, yang benar yang mana nih? Ah, yang sudah baik. Kotak infak sudah lewat. Maaf, Bu, Kak. Ketika tadi ada kotak infak lewat di hadapan kita, saya tanya. Kita sadar di dompet kita nih ada duit 100, 50, 20, 10, 5, $1. Berapa ini maksudnya? 10 dolar Hongkong buat kita di dalam masjid sudah terlalu besar. Kita lupa itulah harta kita sesungguhnya. Sementara yang 100 dolar yang masih ada di dompet kakak dan ibu, itu bukan harta sesungguhnya, bakal jadi harta tukang warung, bisa jadi hartanya tukang taksi, bisa jadi hartanya MTR ya. Sementara harta yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah harta kita yang sesungguhnya. Makanya dalam satu riwayat hadis disebutkan harta kita nanti, ya, harta kita nanti itulah nanti yang akan jagain kita di alam kubur. Ya. Bukankah dalam hadis baginda Nabi pernah menceritakan bahwa harta kita ketika nanti kita di dalam kubur, itu harta kita datangin kita. Apa kata harta kita? Fulana, kalau kemarin kau di Hongkong mengeluarkan aku untuk agamamu, maka sekarang tibalah waktunya diriku untuk menjaga kau dari siksaan api neraka. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan ketika doa itu, kubur kita nanti bisa raudhah min riyadil jannah, bisa juga khufran min khufarin nira. Bisa jadi taman-tamannya surga, tapi juga bisa jadi miniatur neraka. Tergantung dari apa yang kita keluarkan buat agama. Kalau kakak, ibu nitipin di majelis 100 dolar, cakep. Nanti ketika masuk ke dalam kuburannya pakai beton. Wah, 100 dolar, kenceng, tempur, pantang panas. Oke, 100 dolar sih, ntar pulangnya bingung. Cuma insya Allah 50 dolar mah ada. Ya bagus. Batako. Rada tek-tek. Sobi, kalau 10 dolar gimana Sobi? Triplek. Makanya ketika ada orang yang nanya sama saya, alhamdulillah ibu kakak, alhamdulillah berkah silaturahmi memang saya punya kawan bermacam-macam jenis, mulai dari ahli sejadah sampai haram jadah ada. Satu hari teman saya yang rada-rada mirip itu komplain sama saya. Jadi apa? Ternyata Islam itu agama yang susah. Islam itu nggak fleksibel. Islam itu terlalu banyak aturan dan banyak larangan. Saya bilang,
Kata siapa kamu? Katanya. Nah, saya bilang baru tahu katanya. Loh, tapi kan memang terlalu banyak larangan Islam. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, begini nggak boleh. Saya bilang, bang, balik kacamata abang, atau kalau perlu ganti kacamata abang dalam melihat Islam. Buat saya pribadi tidak ada agama yang paling mudah kecuali Islam di dunia ini. Coba kita nggak bisa sedekah besar, sedekah kecil memang sudah sesuai kan? Sedekah apa? Sedekah jalan di jalan Allah, infak di jalan Allah sesuai dengan kebutuhannya. Betul. Kalau gajah nyumbang sapi, pantes. Gajah hewan gede, sumbangannya harus gede. Iya. Tapi kalau belalang nyumbang semut, jangan diketawain, karena pantes. Belalang hewan kecil, sumbangannya kecil. Ini yang lucu kalau ada gajah nyumbang semut. Itu baru ketawain. Saya bilang nggak bisa sedekah dengan harta, senyum kepada saudaramu bagian dari sedekah. Itu kan ajaran Allah. Islam ini aja agama yang paling mudah. Dan saya bilang, saya protes kalau bilang Islam ini banyak larangan. Justru saya bilang semua dalam Islam ini boleh. Begini boleh, mau begitu boleh, mau begitu silakan, mau begitu pun tafadhol sih. Enggak ada larangan dalam Islam. Kalaupun ada larangan dalam Islam enggak banyak, cuma satu. Jadi larangan Islam itu sebenarnya cuma satu. Kaget teman. Apa itu Sobi? Yang dilarang sama Allah. Betul? Iya. Ya itulah Sobi, kan larangannya banyak. Saya bilang tadi dulu, nah ini salahnya kita umat Islam memandang. Saya bilang, apa larangan yang banyak dari Tuhan? Dalam Islam nggak boleh minum khamar, karena diajarkan al-khamru umul khaba'ith. Khamar itu bapak moyangnya kejahatan. Oh begitu ya? Ya. Saya bilang salah melihatnya. Kata siapa? Dalam Islam nggak boleh minum khamar. Apa ini? 5 menit lagi ya? Belum Ustaz. Iya saya. Saya bilang kata siapa dalam Islam nggak boleh minum khamar? Jadi boleh silakan. Kalau memang senang minum khamar, silakan minum khamar. Tapi nanti di dalam surga, Seger. bukan di Hongkong minum khamarnya, nanti di dalam surga. Kan dijelaskan dalam Al-Quran, nanti sungai yang mengalir di dalam surga terdiri dari 2 apa? Susu dan arak. Ya. Jadi kalau yang senang minum khamar silakan, tapi jangan di dunia, nanti di dalam surga. Kan pertanyaannya, maukah kita berpayah-payah untuk hidup yang sederhana demi kehidupan yang hakiki? Betul. Ulama kita mengajarkan wa malladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada yang namanya kesenangan tanpa bersusah payah terlebih dahulu. Oh begitu ya Sob. Iya, abang cuma salah dalam menilai larangan itu. Tapi Yogi, saya senang main perempuan. Senang saya main perempuan. Dalam Islam nggak boleh main perempuan, zina. Bahkan ditegaskan wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati itu zina. Kata siapa saya bilang? Justru Islam itu agama yang fitrah, mengetahui basic dasar kebutuhan manusia. Nih, kata ibu saya, senang nggak sama laki-laki? Senang apa tidak? Yang bilang tidak sekalian diobatin aja. Senang apa tidak sama laki-laki? Silahkan kalian bergaul sebebas-bebasnya, tapi lewati dulu sebuah pintu yang bernama nikah. Ya oke. Bahkan hebatnya Islam. Dalam Islam itu jangankan umatnya,
penceramahnya boleh nikahi. Benar-benar ini. Lah beberapa saudara-saudara kita di luar Islam, para pemuka agamanya ada yang nggak boleh nikah. Iya kan? Saya kalau dalam Islam nggak boleh nikah, penceramah saya milih mundur jadi penceramah. Ini kebutuhan dasar kok. Laki-laki senang sama perempuan, perempuan senang sama laki-laki. Silakan lewati dulu pintu yang bernama nikah. Tapi Joki, dalam Islam juga nggak boleh yang namanya judi. Saya senang main judi, Shoki. Apalagi sekarang sudah ada handphone judi online. Saya senang main judi. Saya bilang kata siapa dalam Islam nggak boleh membazir-bazirkan uang. Justru dianjurkan kok. Tapi bukan lewat yang namanya judi, lewat pintu yang namanya sedekah. Betul? Kita main judi 10 kali main, 9 kali kalah, sekali dikasih menang sama bandar. Udah girang benar yang sekali menang. Sedangkan kita sedekah 10 kali, 10-10-nya diberikan keuntungan sama Allah. Kenapa kita gak pada senang? Woi. 10 gini, 10. Jadi ayo kita perbaiki lagi cara memandang kita tentang Islam. Islam itu bukan agama larangan. Islam itu agama aturan. Betul? Bayangkan, dari kita mau tidur sampai bangun tidur kita diatur sama Islam. Bahkan buat yang laki-laki, maaf sekali maaf. Buat yang laki-laki, Islam itu agama yang paling hebat. Coba, tidak ada agama manapun di dunia ini yang mengatur pemakaian topinya kecuali agama Islam. Coba, Islam ini agama luar biasa. Buat yang laki-laki, sampai pakai peci aja diatur. Mau ceramah, mau datang jagungan, mau kendurian, pecinya lurus begini. Iya. Kenapa? Supaya ada mahabbah, orang mandang kita jadi suka. Ada kewibawaan di dalamnya. Tapi begitu masuk masjid mau sholat berjamaah, dia angkat sedikit buat yang laki. Kenapa? Bagian dari sujud. Cicilan belum dibayar miring. Main remi kalau terus gini. Makanya jangan melihat Islam itu cuma lewat kacamata kuda yang satu sisi saja. Ini kan terjadi belakangan ini. Maulid dibilang bid'ah, Yasin tahlil nggak ada dalilnya, ngirimin Fatihah ke ruh nggak akan sampai. Ini apa yang kayak begini? Maulid ngapain kita capek-capek? Udah di negeri orang bikin peringatan Maulid, buang-buang duit. Ngapain? Nabi nggak ngajarin. Kata siapa? Makanya kalau main jauhan sedikit, kalau ngopi kentelan. Kopi ini kurang kental. Ya boleh. Loh, Nabi itu memperingati Maulidnya kapan? Setiap hari Senin. Kenapa? Karena hari Senin Rasulullah itu dilahirkan, Rasulullah mewajibkan beliau diri sendiri puasa setiap Senin. Kenapa? Bersyukur karena dilahirkan hari Senin. Makanya buat wong Jawa namanya puasa weton itu enggak bid'ah. Puasa weton, puasain hari lahir itu enggak bid'ah, bahkan sunnah, dapat pahala. Cuma karena Nabi lahirnya hari Senin, puasanya Senin. Nah yang lahir hari Jumat yang mau puasa Jumat. Bersyukur, dalam rangka bersyukur kita dilahirkan hari Jumat. Itu lihat orang tua kita tuh. Jadi nggak semuanya bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah, ini haram, itu haram.
Kullu bid'atin dolalah wa dolalatin finnar. Ngajinya masih seputar bid'ah. Padahal setahu saya hukum itu cuma 4, halal, haram, makruh, sunnah. Betul apa betul? Ini sekarang jadi 5 bid'ah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingin Fatihah katanya nggak nyampe. Saya pernah didatangin sama saudara saya. Ya Allah. Oke, apa? Saya pengen tahu saja jawaban kamu. Kata teman saya. Jawaban apa? Memangnya lu dibacain Fatihah pahalanya sampai? Saya bilang sampai. Apa dalilnya? Oh tadi katanya minta jawaban saya. Ya kalau misalnya kayak begitu, apa buktinya itu pahala bisa sampai? Oh mau bukti? Ya buktinya sampai sekarang kalau itu nggak pulang-pulang. Kan nyampe namanya. Kalau nggak nyampe mau dia pulang bakal ngomong. Jangankan cuma Fatihah, surat aja salah alamat balik lagi. Iya bener. Nggak ulang-ulang. Sogi jangan bercanda. Islam ini berdiri di atas dalil. Nah saya bilang berubah lagi. Tadi cuma nanya, terus minta bukti. Sekarang minta dalil. Maunya apa saya bilang? Ya enggak, tapi kan benar Islam ini berdiri atas dalil. Begini dah saya bilang. Bang, kalau saya ngeluarin dalil saya tentang nyampainya pahala Fatihah, kamu yang tidak senang dengan cara saya pasti akan membantah dalil saya dengan dalil kamu sendiri. Akhirnya kita jadi perang dalil nanti. Capek kita nggak bakal selesai, ada ujungnya persoalan perbedaan ini. Sekarang begini saja saya bilang sama kamu. Kalau tidak percaya juga, mending mati duluan. Nanti saya kirimin Fatihah. Kalau nggak sampai balik kasih tahu saya. Nanti saya bakal kasih tahu orang lain kalau Fatihah banyak. Iya makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bersyukur. Sandaran hukum kita ini 4 bukannya 2. Ada Quran, ada Sunnah, ada Ijma' dan ada Qiyas. Kenapa? Tidak sebatas Quran dan hadis saja. Ketika kita cuma mengandalkan Quran dan hadis, itu pun bi ghairi ilmi, tanpa didasari dengan ilmu. Ini yang kata baginda Nabi. Zuhur jam berapa? 1. Nanti kan kita lanjutkan lagi ya. Ini yang kata baginda Nabi mengajarkan tadullu, sesat bahkan bisa menyesatkan. Teman saya protes lagi. Oke, itu karena imannya naik turun, menganggap semua ini bisa dilogikakan. Oke, mana mungkin dalam Al-Quran itu bisa menyesatkan? Kan Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi. Jadi nggak mungkin Quran menyesatkan. Saya bilang justru Quran itu bahasanya terlalu luas kalau cuma diambil hukum secara terjemahan. Makanya untuk mengambil hukum Quran itu harus dibutuhkan beberapa form ilmu, antara lain ilmu tafsir, ilmu alat, dan ilmu hadis. Dalam ilmu alat sendiri masih ada beberapa cabang lagi. Buat kakak-kakak saya yang pernah menikmati indahnya pesantren, dalam ilmu alat itu ada nahwu, ada sharaf, ada mantiq, ada balaghah, ada bayan. Jadi nggak bisa. Nih contoh nih, ketika ngambil hukum Quran cuma berdasarkan terjemahan. Ini kejadian di tahun 90. Ibu-ibu saya ketika 90 sudah ikut pemilu kan saat itu. Sudah ikut pemilu belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang sudah ikut tahun 90-an masih ingat kan partai saat itu cuma 3. Yang 3 Golkar, PDI, Dulu tahun 90 itu para juru kampanye 2 partai kalau menyerang satu partai untuk mengambil suara umat Islam pakai ayat Quran. Apa ayat yang dikeluarkan pada juru kampanye itu? Wala taqraba hadhihi syajarah.
Jangan coba-coba kau deketi pohon itu. Kulkar itu tak yang tulisan. Padahal yang dimaksud pohon dalam ayat ini pohon khuldi, bukan pohon beringin. Pohon beringin ini ya golek meneh. Jadi ngawur ketika mengambil hukum cuma berdasarkan ayat. Ada lagi belakangan ini mengambil hukum dalam ayat fi wujuhihim min athari sujud. Karena tidak dasar ilmu, cuma terjemahan saja. Yang penting ada tanda bekas sujud. Akhirnya dibuat tato di atasnya. Padahal kalau mengambil hukum, ya dari satu saja saya ambil dari tafsir Sawi, ya. Baginda Nabi itu justru bersabda begini, marah sekali sama orang yang melakukan itu. Baginda Nabi bersabda, ini la abghadha li rajulin man fi wujuhihi min asari sujud. Aku sangat marah kepada seorang laki-laki yang di antara dua alisnya ini ada tanda hitam seolah bekas sujud. Kenapa? Karena perbedaannya, ya, masjid dulu sama masjid sekarang. Kalau masjid zaman Nabi baru-baru itu masjid zaman Nabi itu bukan model ubin atau hambal, modelnya masih pasir. Jadi ketika selesai sujud masih ada guliran pasir di jidatnya. Ini tanda nampak sujud. Sekarang masjid-masjid itu pada pakai hambal, yang kalau sujud kadang-kadang muka tenggelam. Iya. Jadi nggak relevansi ketika ditampakkan min asari sujud. Bahkan ini riwayat yang masyhur. Saya ambil kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar ditanya oleh kaum Khawarij, Umar, ya, kenapa di mukamu ini nggak ada tanda-tanda bekas sujud seperti kami nih, hitam-hitam begini? Berarti sujudmu kurang tapi dalam. Sayyidina, ya namanya preman. Sayyidina Umar dikata begitu kan preman, Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar dikata begitu, Khawarij, kau lihat baginda Nabi sujudnya itu sampai bengkak kakinya karena kelamaan sujud. Betul. Nabi itu kalau sujud kan kakinya sampai bengkak. Iya kan? Sama nih di TKI pahlawan devisa negara pun di Hongkong gitu. Ada banyak sih kakinya yang pada bengkak. Banyak aja. Sayyidina Umar dibilang gitu, Khawarij, kau lihat baginda Nabi yang kalau sholat saja kakinya sampai bengkak, ya? Apa kau lihat ada tanda bekas hitam di antara kedua alisnya? Khawarij, kau lihat betapa tenangnya Sayyidina Abu Bakar saat sholat, ya? Sampai burung nempel saking tenang di pundak Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar sholatnya tenang sekali. Apa kau lihat ada tanda hitam di kedua alisnya? Tidak. Maka keluar makalah Sayyidina Umar, jangan kau buat di antara kedua alismu itu seperti dengkul unta. Tahu dengkul unta? Hitam dan kapalan. Kenapa? Akibat mengambil hukum Quran cuma berdasarkan nas asli. Makanya mumpung masih banyak ulama-ulama yang hadir di Hongkong ini, ngambil pelajarannya yang benar. Ambil sanad keluar, karena al-Islamu bil asnad. Islam itu dengan sanad yang mutasil, yang sambung menyambung. Jangan ngambil ilmu hukum dari Mbah Google. Jangan belajarnya sama ustazah YouTube. Makanya sekarang ini banyak kan ngambil sanadnya dari Mbah Google. Qala Mbah Google, hafizahullah ta'ala innalillahi. Maka
ketika kita belajar dari internet, jangan heran orang sekarang ini banyak tahu tapi tidak tahu banyak. Banyak tahu tapi tidak tahu banyak. Soal ini tahu, soal ini tahu, soal ini tahu. Konfrontir, saya juga katanya. Ayo, berapa banyak dari kita yang baru ngaji bab katanya sudah berani menyalahkan amalia-amalia guru dan orang tua kita. Jadi mumpung masih banyak ulama-ulama, kita harus sadar diri iman kita ini naik turun. Kok bisa iman kita naik turun, Soki? Karena manusia sosok yang komplit dan kompleks. Selain diberikan akal, kita juga dikasih nafsu. Akal buat diberikan Allah, liyatafakkar, untuk kita mampu berpikir. Berpikir apa? Tentang bermuhasabah atas apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Nafsu buat apa? Untuk berkembang biak. Makanya Islam itu cuma kenal 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Fikih juga jelas 2 kelamin, laki-laki dan perempuan. Kenapa? Supaya nggak kacau. Kok kacau gimana, Soki? Kalau yang meninggal laki-laki sebutannya jelas almarhum. Kalau yang perempuan meninggal dunia sebutannya pun jelas almarhumah. Nah, kalau banci atau tomboy aluminium. Dan toiletnya repot. Iya, walaupun ada dalam pembahasan fikih, ya, manusia Allah berikan karunia 2 kelamin. Ada di dunia ini ada yang lahir dengan posisi 2 kelamin, tapi dalam fikih disebut khunsa. Dan dalam menaruh khunsa itu, menaruh hukum khunsa ini juga jelas gak bisa setengah-setengah. Dalam hukum khunsa yang mempunyai 2 kelamin tinggal dilihat. Kalau yang lebih menonjol monasnya, ini ngomong fikir loh ini loh. Masa saya ngomong jujur sih. Pikirin, jangan dibayangin. Kalau yang lebih menonjol monasnya, maka wajib hukum yang jatuh kepada manusia tersebut laki-laki. Kenapa? Monas. Tapi kalau yang lebih cenderung mangkoknya, oh salah lagi aja saya. Kalau yang lebih cenderung mangkoknya, maka hukum yang wajib dikenakan kepada manusia tersebut adalah hukum perempuan. Ketegasannya tuh dalam Islam. Jadi nggak ada yang namanya abu-abu. Ini dengan dari saya juga nggak mau jadi perempuan, jadi laki-laki kayak gini. Sebab Tuhan mengasihi saya ini sebagai jiwa perempuan. Setan yang kayak begitu. Nggak ada itu laki-laki berjiwa perempuan atau sebaliknya perempuan berjiwa laki-laki. Itu sudah di luar kodrat. Karena dalam Islam cuma 2 kelamin, laki-laki dan perempuan. Sekali lagi walaupun ada Allah memberikan karunia kepada beberapa manusia terdiri dari 2 kelamin. Makanya maaf, almarhum Dorce itu ketika meninggal dunia, ia diselesaikannya secara laki-laki tetap. Ya, itu loh makanya saya bilang tadi, mumpung masih banyak ulama-ulama, jadi nggak ada tuh kita ngambil hukum Quran cuma berdasarkan bahkan Quran dan hadis cuma berdasarkan nas aslinya atau terjemahannya saja. Karena kita harus sadar iman kita naik turun.
Ya, kalau lagi naik kita lebih bagus dari malaikat, kita lebih hebat dari malaikat. Tapi kalau lagi rendah iman kita jauh lebih hina daripada hewan. Makanya ada perbatasan, ada pembatas antara manusia dan hewan. Makanya kita nggak bisa cuma sebatas kerja. Kenapa? Kalau cuma kerja, maaf, monyet pun kerja. Betul apa betul? Kalau cuma sebatas kerja, kerbau pun juga kerja. Yang membedakan antara kita dengan hewan itu sholat. Saya tanya, monyet makan apa tidak? Makan. Kita makan juga. Makan. Monyet tidur apa tidak? Tidur. Kita tidur apa tidak? Tidur. Kita sholat apa tidak? Sholat. Monyet sholat apa tidak? Tidak. Jadi yang pada nggak sholat, Monyet. bukan saya, bukan. Ini yang ngomongnya agak sebenarnya kayaknya lagi dendam ya. Baik, ibu kakak, para pahlawan desa negara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hiburan Ashurul Hurum ini kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita. Yang pertama ya, araftullaha wa lam tu'atu haqqahu. Kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Ada teman saya tanya dia, Shoki, kenapa tadi di TST kamu bilang para pahlawannya sebagai makhluk yang ini melakukan pelecehan, Shoki? Memang kenapa? Sebab kita ini manusia sudah dapat gelar hamba, Shoki. Terus saya bilang, nanti dulu. Satu-satunya, saya bilang, manusia satu-satunya yang dapat gelar hamba itu cuma baginda Nabi. Kita ini masih makhluk. Mengaku. Apa buktinya, Soki? Buka surah Al-Isra. Gamblang sekali Allah itu berfirman dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Maaf kak, maaf ibu. Secara langsung Allah bikin woro-woro dalam Al-Quran. Segenap TKI Indonesia di Hong Kong, saksikan. Yo. Di sini ceramah di samping. Seolah-olah Allah berfirman, kalian makhluk-makhlukku, saksikan dengan zatku bahwa Muhammad itu hambaku. Pertanyaan itu luas. Oke, kalau Nabi Muhammad hamba Allah, apa kita semua yang hadir di pengajian bukan hamba Allah? Kak, kita semua yang hadir di sini hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata saya. Kata saya sendiri. Ngaku. Ngapura. Kalau masih kata saya, Ngaku. itu ngaku. Ngaku. Ngaku boleh-boleh saja, tapi harganya murah. Persoalan kita diakui sebagai hamba oleh Allah atau tidak, kita belum tahu. Kok begitu, Soki? Berapa banyak nonsewu? Berapa banyak dari kita, termasuk saya pasti. Saat ini saya bisa mengucap, saudara-saudara saya di Hong Kong, saya ini hamba Allah. Tapi pada perbuatan saya hamba harta, saya hamba pangkat, saya hamba jabatan, saya hamba syahwat, saya hamba nafsu, bahkan saya hamba setan. Jauh mulut daripada perbuatan saya.
Kalau memang benar-benar mau nggak kita diakui sebagai hamba oleh Allah? Mau. Apa tidak? Maka berlakulah kita layaknya seorang hamba kepada Tuhannya. Caranya Sobi, memperbaiki lagi ibadah kita di bulan Ashurul Hurum ini, insya Allah. Dalam rangka menambah amaliyah kita di bulan Ashurul Hurum ini, kita mau memitakan kotak infak. Sorban, memintakan sorban. Yang bawa duit siapin duitnya, yang nggak bawa duit pinjam sama sebelah. Yang 10-20 dolar masukin dalam-dalam. Yang naikin yang 50 sama 100 nggak apa-apa. Ya, kalau nggak duit nggak bawa mau pinjam malu, handphone boleh handphone. Cincin juga cincin boleh cincin. Mata cincin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. dikasih langsung ya, dikasih langsung ke tanganku sama Ustadz Syauki. Ini itu mie permen. Ini tadi dikasih langsung ya sama Ustadz Saukinya, dikasihkan ke tangan.
sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan lewat harta yang kita keluarkan sebagai penyebab atas keampunnya doa orang tua kita yang sedang meninggal dunia. Sebagai penyebab sembuhnya penyakit-penyakit kita. Sebagai penyebab juga atas terkabulnya hajat-hajat kita. Ala hadiniyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiul Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buat kakek ibu jangan bubar dulu, kita akan sholat zuhur berjamaah. Nanti setelah sholat zuhur kita sambung lagi kajian pada siang hari ini. Terima kasih, mohon maaf untuk sebelumnya. Yang pertama nanti akan ada yang kedua lagi. Usikum wa nafsi bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.